Oh, kamu bikin video. So, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini kita seperti apa yang kita rencanakan akan membahas peramalan pertanian, yaitu lebih jelasnya komparasi efektivitas model ekonometrika tradisional versus deep learning pada sektor beras dan kapas di India. Nah, sebelum daripada presentasi, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Repi Syah Ramadan dengan NPM 227007054. Lanjut, Bapak, Dan perkenalkan saya diri, Bapak. baru Aulia Muluk dengan NPM 2207707050. Lanjut. Lanjut, Farhan. Dan saya Farhan Sidik dengan NPM 227007061. Lanjut teman saya. Perkenalkan, saya Elsa Amalinda dengan NPM 227007058. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, bisa di-share dulu PPT-nya, Elsa. Baik, bisa dilihat untuk slide pertama. Jadi di sini kita akan membahas peramalan pertanian, agrikultur demand, komparasi efektivitas model ekonometrika tradisional versus deep learning pada sektor beras dan kapas di India. Lanjut. Untuk yang pertama yaitu ada definisi masalah. Nah, definisi masalah, tantangan utama. Yang pertama ada volatilitas tinggi. Sektor pertanian memiliki ketidakpastian tinggi akibat faktor biologis, yaitu hama, iklim, dan gestation lag atau jeda waktu tanam panen. Nah, yang kemudian ada kegagalan model tradisional, yaitu metode konvensional sering gagal memprediksi shock ekstrim, misalnya banjir bandang atau perubahan teknologi benih mendadak. Dan yang ketiga ada dampak bisnis kesalahan peramalan, menyebabkan krisis pangan, kerugian petani, dan inefisiensi stok penyangga atau buffer stock. Nah, untuk di bagian definisi masalah, jadi gini teman-teman, pertanian itu kan unik, tidak seperti pabrik sepatu yang bisa kita kontrol produksinya setiap hari. Nah, pertanian sangat bergantung pada alam. Masalah utamanya adalah ketidakpastian, yaitu volatilitas. Hama bisa menyerang tiba-tiba atau hujan bisa telat datang. Nah, masalahnya, jadi metode peramalan yang lama seringkali mengasumsikan pola yang lurus-lurus saja atau linear. Padahal realitanya iklim sekarang makin ekstrim. Jika kita salah meramal, misalnya kita prediksi panen melimpah ternyata gagal, jadi dampaknya tentu akan sangat fatal. Nah, lalu harga pangan bisa melonjak, inflasi naik, dan petani bisa rugi besar. Jadi studi yang kita kaji ini agar mencari prediksi kita lebih akurat di tengah kekacauan tersebut. Lanjut ke slide berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Lanjut, Farhan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan lanjut pada slide yang kedua, yaitu menjelaskan tentang variabel data dan input identifikasi variabel studi kasus. Yang pertama ada variabel target dependent, yaitu apa yang ingin kita tebak, harga luas area yang akan dipanen, dan beberapa ton hasilnya.
Kedua adalah variabel input. Di sini ada temuan menarik. Ternyata input itu bukan cuma soal harga, seperti harga pasar atau subsidi dari pemerintah. Ada faktor-faktor yang non harga yang justru lebih krusial, seperti datangnya curah hujan atau teknologi dalam pemilihan benih. Itu akan menjadi salah satu faktor yang justru lebih krusial gitu. Selain itu, studi ini juga mulai memasukkan data modern seperti dari citra satelit atau drone yang dapat melihat kesehatan tanaman. Yang mungkin teman-teman tahu itu sudah dikemukakan oleh artificial intelligence atau AI. Jadi intinya variabel data ini sebuah berkesinambungan antara satu sama lain tentang hasil dari panen sebuah kelompok tani gitu. Jadi mungkin sekian slide yang bisa saya jelaskan. Mungkin dilanjut oleh teman saya selanjutnya, baru Alia Muluk. Silahkan. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang metodologi komparatif perbandingan dua pendekatan utama. Nah, di sini terdapat dua pendekatan teman-teman ya. Yang pertama yaitu ada pendekatan tradisional atau yang disebut dengan ekonometrika dan statistik. Nah, dan yang kedua itu ada pendekatan modern yaitu AI, Artificial Intelligence, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di pendekatan tradisional ini terdapat dua model ya. Yang pertama ada model Nerlovian atau yang bisa disebut dengan mengukur elastisitas respon penawar jangka pendek versus jangka panjang ya. Asumsi hubungan linier. Nah, dan model yang kedua yaitu ARIMA, peramalan berdasarkan pola data yang masa lalu cenderung bias pada data fluktuatif. Nah, itu dua model dari pendekatan tradisional. Dan lanjut yang kedua yaitu pendekatan modern atau disebut dengan AI ya, teman-teman. Yaitu LSTM atau disingkat yaitu Long Short Term Memory. Bisa disebut dengan jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang mampu mengingat pola jangka panjang dan melupakan noise. Nah, yang kedua juga keunggulannya yaitu mampu memproses hubungan nonlinear yang kompleks, misal dampak cuaca ekstrim terhadap panen. Next, Elsa. Nah, yang selanjutnya sebelum masuk ke studi kasus tadi, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi tentang metodologi komparatif itu bisa dibilang dengan ada dua sudut ya. Yang pertama yaitu di sudut kiri ada metode tradisional dengan disebut model Nerlove dan ARIMA. Jadi itu tuh model yang bagus untuk melihat sejarah ke belakang. Jadi bisa dilihat ke sejarah ke belakang. Jadi bisa tahu kelemahannya apa, kekurangannya apa, semacam itu. Nah, dan yang kedua ada di sudut kanan. Di sudut kanan itu ada semacam tadi yang disebut dengan LSTM, long short term memory. Nah, itu tuh kayak memori panjang jangka panjang gitu. Jadi dia bisa mengingat sampai 10 tahun ke depan sebagaimana dari sejarah 10 tahun ke belakang kayak gitu. Nah, dan lanjut ini di slide keempat ada studi kasus 1 sektor beras pertahanan pangan. Temuan kunci dominasi faktor non harga, kenaikan harga MSF berdampak minim pada penawaran infrastruktur irigasi jalan adalah pendorong utama produktivitas. Nah, dan yang kedua perbandingan error RMSE area panen. ARIMA yang tadi itu error tingginya yaitu 0,7829, sedangkan LSTM yaitu errornya sangat rendah 0,2360. Jadi di antara dua itu yang lebih unggul yaitu LSTM ya. Improving STM mengurangi error sehingga 69% dari si ARIMA tersebut gitu. Lanjut mengenai akurasi ya, MAPE itu. LSTM memiliki tingkat kesalahan di bawah 2%, jauh lebih perbandingan dari ARIMA. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari dua model ini tuh
si SLTM itu sangat berpengaruh atau lebih unggul daripada ARIMA. Oke, gitu teman-teman ya. Lanjut mungkin bisa dijelaskan oleh Elsa. Oh, ada satu lagi ya, studi kasus 2 ya. Oh, oke, bentar. Untuk studi kasus 2 tuh kasusnya jadi begini ya. Sektor kapas. Ini jenisnya yaitu tanaman komersial. Analisis respon penawaran model Nerlovian yang kayak tadi ya. Inelasitas harga kenaikan harga 10%, harga menaikkan penawaran 0,5% jangka pendek. Petani sulit petani sulit merespon sinyal harga yang cepat. Nah, yang kedua faktor yang mempengaruhinya yaitu sensitivitas cuaca dan teknologi. Elastisitas curah hujan 1,36 sangat tinggi. Nah, sedangkan elastisitas teknologi 0,93. Revolusi benih transgenik faktor krusial. Nah, dan yang selanjutnya itu hasil peramalan harga. Model yang STM tadi itu mencatat error terendah dinilai angka 0,8977, mengungguli model ANN standar dengan ARIMA dalam memprediksi kualitas harga kapas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Boleh dilanjut sama Elsa. Ya, terima kasih. Lanjut, pada halaman sintesis ini menjelaskan mengapa AI atau yang dipakainya itu ada LSTM lebih unggul daripada model tradisional. Untuk kelemahan model tradisional itu hanya bekerja pada data stasioner atau data yang cenderung stabil. Namun, uh, lalu kelemahan keduanya adalah gagal menangkap titik belok perubahan tren yang tajam, misalnya dampak tiba-tiba serangan hama. Lalu ada kekuatan LSTM. Ada 3, yaitu Universal Function Approximator. Bisa memodelkan pola cuaca yang acak dan non-linear. Mekanisme gating, fitur for get membuang data yang tidak relevan, menghasilkan prediksi yang lebih bersih. Lalu ada integrasi data. Di sini bisa menggabungkan data harga historis dengan data sensor satelit secara real time. Untuk penjelasannya, mengapa LSTM ini bisa menang gitu daripada yang tradisional, karena pada kompleksitasnya. Di dunia nyata mungkin tidak selinear itu. Hubungan antara hujan dan panen itu rumit gitu. Hujan sedikit bagus, hujan banyak malah banjir. Model lama yaitu ARIMA sering gagal dalam konsep ini. STM unggul karena punya mekanisme gating atau gerbang. Dia bisa memilah informasi, oh data harga ini cuma gorengan pasar, berarti dilupakan. Tapi data kekeringan ini tren serius, simpan di memori. Kemampuan memilah inilah yang membuat prediksinya jauh lebih akurat dibandingkan metode statistik biasa atau tradisional. Lalu ada kesimpulan bisnis dan manajerial implikasi untuk pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, kebijakan subsidi harga atau MSP kurang efektif meningkatkan produksi. Lalu alihkan anggaran ke infrastruktur dan teknologi seperti irigasi dan juga bibit benih unggul. Lalu ada untuk pelaku bisnis atau investor menggunakan model LSTM untuk manajemen inventory, akurasi tinggi mencegah overstock atau kelangkaan. Lalu memitigasi resiko dengan memantau variabel cuaca dan teknologi, bukan hanya harga pasar. Lalu ada strategi di masa depan. Strategi di masa depan adalah adopsi sistem peringatan dini, yaitu early warning system berbasis AI untuk deteksi gagal panen. Mungkin itu saja. Baik, mungkin untuk
kesimpulan, apakah Farhan ada sedikit tambahan atau tidak? Atau yang lain? Bisa Mic-nya itu, dijelaskan? mic-nya. Mohon maaf. Halo, halo, cek. Oh iya ya, maaf, Mbak. Saya Boleh. kepencet bisukan. Mungkin sedikit dari saya sebagai kesimpulan dari apa yang tadi teman-teman sudah jelaskan. Jadi intinya pertanian modern menghadapi posialitas atau masalah yang tinggi yang tidak mampu ditangani dengan akurat, hanya bermodalkan peramalan tradisional yang linier. Hal studi menunjukkan bahwa faktor non-harga seperti curah hujan, infrastruktur, dan teknologi benih lebih menguntungkan produksi dibandingkan harga. Model AI berbasis LSTM terbukti jauh lebih unggul karena mampu menangkap pola non-linier, mengelola data karena mampu mengelola pola yang non-linier, maka model AI berbasis LSTM terbukti lebih unggul dari yang tradisional. Eh, Secara praktis, penerapan LSTM memungkinkan prediksi yang lebih presisi, mendukung kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, efisiensi bisnis, serta berfungsi sebagai early warning system untuk menjaga ketahanan pangan. Mungkin kesimpulan dari materi yang bisa dijelaskan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau cukupkan sekian. Apakah ada tambahan yang lain atau sudah cukup? Mungkin sudah dicukupkan dari saya ya. Gimana Elsa? Dari saya juga sudah cukup. Nah, Mungkin gini ya kesimpulan kasarnya ya. Jadi kesimpulan kasarnya tuh LSTM dibandingkan Arumi itu jadi lebih unggul LSTM. Nah, soalnya apa? Dia mengandalkan teknologi yang bernama AI, betul kan? Betul ya? Betul. Nah, iya begitu ya teman-teman. Jadi seiring berkembangnya zaman, AI itu semakin berkembang difungsikan di sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia tentunya. Begitu. Paling begitu ya teman-teman ya dari saya. Ya, Ya, oke, oke. setuju. betul. Iya. Ya, mungkin kalau misalkan sudah dijelaskan, bukannya tidak mau lama-lama, tapi memang kita untuk presentasi ada batas waktunya. Tuh. Jadi ya langsung aja lah kita tutup. Tapi sebelum daripada penutupan, mungkin mudah-mudahan nilai kita lancar, nilai kita itu bagus, Min. baik khususnya di mata Amin. kuliah teknik peramalan ini.